Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kembali lagi dengan saya Pak Rizal Mustafa. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran kimia untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas masih seputar materi dulu, perubahan materi dan klasifikasi materi. Oke, baik, langsung saja. Untuk perubahan materi ya. Untuk perubahan materi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang namanya perubahan fisika, yang kedua ada yang namanya perubahan kimia tentunya. Nah, kita bahas dulu perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu perubahan yang tidak dihasilkan materi baru, atau dalam kata lain susunan materinya itu tetap dengan ciri-ciri ada 4. Yang pertama perubahan wujud ya. Jadi di sini terjadi perubahan wujud, kemudian terjadi perubahan ukuran atau bentuk, yang ketiga terjadi pelarutan zat, yang keempat perubahan volume. Untuk perubahan wujud, nah perubahan wujud ini bisa kita analogikan atau saya beri contoh adalah pada air ya. Nah, air ketika didinginkan tentu dia akan berubah wujud ya, menjadi es ya. Jadi zat cair berubah menjadi es. Kemudian kalau air kita panaskan, dia akan menguap menjadi gas. Nah, di mana ketika air itu berubah dari cair ke padat, nah ternyata susunan materinya itu tetap, cuma yang berubah cuma wujudnya saja, sehingga perubahan wujud pada air itu disebut dengan perubahan fisika. Kemudian perubahan ukuran atau bentuk bisa kalian lihat di toko-toko mebel ya, yaitu para pengrajin itu kan untuk membuat suatu almari, membuat meja, membuat pintu, membuat jendela, tentunya perlu bahan baku ya, bahan baku kayu ya, dimana kayu yang awalnya itu masih dalam bongkahan-bongkahan balok itu dibuat sedemikian rupa oleh para pengrajin menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya. Jadi dari material kayu berubah menjadi meja, kursi. Nah, itu susunan materinya sama ya, tetap kayu, cuma yang berubah ukuran dan juga bentuknya saja. Yang ketiga ada pelarutan. Nah, pelarutan ini misalkan kita punya garam dapur, kita campurkan dengan air. Ketika kita campurkan garam dan juga air, itu akan terbentuk yang namanya larutan garam. Larutan garam sendiri jika kita amati itu ternyata sifatnya sama ya. Jadi sifatnya itu sama seperti sifat dari garamnya itu sendiri dan juga airnya. Cuma yang awal tadi masih berbentuk padat atau lelehan, yang kedua itu sudah larut dalam air. Kemudian yang keempat ada perubahan volume. Perubahan volume itu misalkan kalian ke laboratorium, kalian gunakan termometer ya. Termometer yang di lab itu kan ada yang namanya skalanya itu yang tengah penunjuk suhu itu. Nah, ketika termometer itu digunakan untuk mencari tahu suhu suatu benda, otomatis skalanya itu kan naik ya. Nah, skala yang naik itu ditunjukkan oleh ada cairan di dalamnya. Nah, cairan itu adalah cairan raksa. Nah, sifat dari raksa jika dia dipanaskan dia akan memuai. Ya, jadi di sini terjadi perubahan volume. Nah, kalau terjadi perubahan volume itu juga termasuk dari perubahan fisika tentunya. Untuk mudahnya di kehidupan sehari-hari, misalkan kalau kalian memanaskan air ya di sebuah panci, otomatis kalian tidak mungkin memanaskan air itu dengan air yang sampai penuh ya. Kenapa nggak mungkin sampai penuh? Nah, nanti kalau airnya penuh, kalau dipanaskan kan airnya akan memuai ya, otomatis airnya akan tumpah. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia
Inilah perubahan yang menghasilkan materi baru atau susunan materinya berubah, di mana ditandai dengan ciri-ciri adanya gas, adanya perubahan warna, adanya perubahan suhu, dan juga timbulnya endapan. Nah, adanya gas misalkan ya, ada dua zat ya, ada dua cairan lah, misalkan ada dua cairan dicampurkan, ternyata cairan campurannya itu ada gas. Nah, berarti itu terjadi yang namanya perubahan kimia karena ada gas. Kemudian ada dua zat ya, warna putih dicampur, ternyata tak berubah jadi warna merah muda. Nah, itu kan terjadi perubahan warna. Nah, kalau terjadi perubahan warna berarti itu juga termasuk dalam perubahan kimia. Kemudian ada dua zat ya, jadi yang pertama suhunya 25 derajat, yang kedua 25 derajat dicampurkan, ternyata hasil campurannya itu suhunya naik atau suhunya turun. Nah, maka pada pencampuran itu terjadi yang namanya perubahan kimia karena terjadi perubahan suhu. Yang keempat adalah ketika ada dua zat kita campurkan dan ternyata campuran itu ada endapannya, itu juga termasuk dalam perubahan kimia karena adanya endapan. Nah, contoh perubahan kimia di kehidupan sehari-hari misalkan pembusukan. Nah, pada susu ya, jadi susu kalau kalian diamkan selama beberapa hari maka dia akan membusuk ya. Kemudian karat, ini juga termasuk perubahan kimia karena apa? Ciri-ciri utamanya tadi susunan materinya berubah atau timbul materi zat baru, dari besi menjadi karat. Sifatnya kan sangat berbeda, besi kuat, karat itu sangat rapuh. Kemudian pembakaran pada mobil atau motor kalian, di mana bensin kemudian diubah menjadi tenaga dan timbullah emisi gas. Ini terjadi perubahan, terjadi yang adanya gas kan. Nah, berarti ini juga termasuk bahan kimia. Kemudian penguraian ya, penguraian dari larutan garam ya. Jadi garam itu bisa diuraikan ya sebenarnya menjadi zat-zat penyusunnya, yaitu natrium dan juga gas klor. Nah, kemudian misalkan kita punya garam dapur, kemudian garam dapur itu kita panaskan, otomatis garam dapurnya itu akan meleleh. Nah, ternyata lelehan garam dapur dan juga garam dapur pas awal itu zatnya sama ya, tidak terbentuk zat baru, maka itu disebut dengan zat tunggal ya, karena zatnya cuma zat garam itu. Kemudian air didinginkan jadi es batu, zatnya sama, iya ya sama-sama air juga, maka ini juga termasuk zat tunggal. Nah, kemudian kalau larutan garam, kemudian dipanaskan. Nah, tentu airnya akan menguap ya, sehingga volumenya akan turun karena ada air yang menguap. Setelah itu didinginkan. Nah, ketika didinginkan maka mulai terlihat beberapa kristal-kristal garam dan juga sedikit air yang tersisa. Nanti di sini akan timbul yang namanya garam, kemudian adalah air. Nah, ternyata air itu kan termasuk dalam apa? Zat tunggal. Garam juga zat tunggal. Nah, campuran antara dua zat tunggal, gabungan antara dua zat tunggal maksud saya itu dinamakan dengan campuran ya. Jadi larutan garam ini termasuk dalam campuran. Nah, kemudian untuk klasifikasi materi ya, klasifikasi materi. Nah, misalkan di sini ada garam dapur, misalkan garam dapur. Nah, garam dapur jika dia dialiri listrik maka dia ternyata bisa mengurai menjadi yang namanya
natrium, kemudian ada timbul yang namanya gas klor. Nah, perubahan ya, jadi perubahan kalau timbul zat baru namanya perubahan apa ini? Perubahan kimia ya. Nah, garam dapur kan tadi disebut dengan apa? Zat tunggal ya. Nah, zat tunggal. Nah, kemudian ternyata zat tunggal ini masih bisa diuraikan, tapi syaratnya apa? Syaratnya dia harus dilakukan yang namanya perubahan kimia ya, menjadi natrium dan juga gas klor. Nah, ketika natrium ini kita uraikan lagi ya, kita uraikan secara fisika dan juga kimia. Nah, kita uraikan secara fisika dan kimia. Ternyata sudah tidak bisa berubah lagi ya, tetap natrium, tetap gas klor. Jadi ini tetap saja merupakan zat tunggal ya. Nah, kemudian contoh lagi ada air ya. Air kemudian dialiri listrik juga, dielektrolisiskan. Ternyata dia bisa terurai ya menjadi gas hidrogen dan juga gas oksigen. Terjadi perubahan unsur ya, berubah ya, tertimbul materi baru. Berarti ini termasuk perubahan kimia. Nah, sama air tadi kan juga termasuk zat tunggal. Nah, hidrogen dan juga oksigen jika diuraikan ya, dirubah secara fisika dan kimia, ternyata akan tetap saja tetap hidrogen dan juga oksigen, maka ini disebut dengan zat tunggal juga. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya untuk materi ya. Materi itu kan terbagi menjadi dua. Ini untuk klasifikasi materi. Materi itu ada yang namanya zat tunggal ya. Kemudian ada yang namanya campuran. Jadi zat tunggal ya terdiri dari satu zat saja, campuran ya terdiri, kalau campuran itu lebih dari satu jenis zat tunggal. Nah, dimana antara campuran itu kita bisa ubah ke zat tunggal dengan cara perlakuannya kita berikan perubahan secara fisika, maka bisa berubah. Jadi zat tunggal bisa menjadi campuran itu kalau ada perubahan fisika. Campuran bisa menjadi zat tunggal kalau ada perubahan fisika. Nah, zat tunggal sendiri bisa terbagi dua. Yang pertama, ada zat tunggal yang masih bisa diuraikan secara kimia dan ada zat tunggal yang tidak bisa diuraikan secara kimia. Nah, zat tunggal yang masih bisa diuraikan, misalkan tadi ya Pak, garam dapur, tapi ingat harus secara kimia ya. Jadi kemudian zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia, misalkan garam dapur kan menghasilkan natrium ya. Nah, natrium sendiri juga tidak bisa diuraikan secara kimia lagi. Nah, zat tunggal yang masih bisa diuraikan secara kimia itu disebut dengan senyawa, sedangkan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan secara kimia itu disebut dengan unsur. Jadi garam dapur itu senyawa, kemudian natrium dan juga gas klor itu termasuk dengan unsur. Kemudian antara senyawa dan unsur itu bisa saling berubah. Senyawa bisa berubah menjadi unsur jika terjadi yang namanya perubahan kimia. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.